Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Joki Channel, channel yang mengedukasikan tentang perawatan dan penanganan burung berkicau, khususnya burung murai batu. Apa kabar teman-teman kicau mania Indonesia? Apa kabar teman-teman MB lovers? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan kalau diantara kalian ada yang terbaring karena sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, tanpa panjang lebar, saya akan berbagi pengalaman saya dalam merawat burung murai batu yang nyabul atau ciak bulu yang disebabkan oleh stres berat, tertekan. Murai ini biasanya di rumah dia tidak sendirian, banyak murai-murai lain yang mungkin dahsyat secara faktor, secara materi, secara volume. Dan biasanya murai yang mengalami ini sering dianaktirikan, sering dinomorduakan. Mungkin pemiliknya merasa nanti aja ini buat lapisan, makanya dia sering telat makan jangkrik, sering telat mandi, telat jemur, pokoknya sering dibelakangin, telat perawatannya. Posisi seperti itu terus menerus, akhirnya kondisinya menurun, kekurangan gizi, protein, nutrisi dan lain-lain. Sementara dia hari-harinya dihantemin sama murai-murai lain yang ada di rumah. Makin lama makin merosot kondisi tubuhnya, akhirnya dia frustasi teman-teman, karena dihantemin terus. Dia merasa tertekan, dia mau lawan dia lemas, dia nggak punya tenaga segala macam. Akhirnya dia menyakiti diri sendiri dengan mulailah dia cabutin bagian paha terus sampai ke perut, akhirnya sampai ke dada. Bahkan ada juga yang nyabut bulunya itu justru sayapnya itu seperti digunting-gunting teman-teman, potong-potong sama dia sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara saya menangani murai seperti ini? Yang pertama adalah asingkan murai seperti ini teman-teman dari burung apapun di rumah, dia cukup sendirian. Nah, yang kedua, berikanlah porsi ekstra puding, jangkrik, kroto, ulet segala macem dalam jumlah yang cukup banyak. Perlakukan dia seperti burung yang berada di dalam kandang ternak. Tapi jangan justru kita mau cari enaknya, mau nyari gampangnya, ceburin aja langsung ke kandang ternak. Pengalaman saya itu tidak berhasil teman-teman. Tetap setelah dia keluar dari kandang ternak, dia butuh adaptasi lagi, akhirnya dia nyabul lagi. Nah, cara saya biarkan dia ada di kandang hariannya, asingkan, pokoknya di rumah dia sendiri. Berikan ekstra puding yang banyak, berikan cepuk yang besar atau batok kelapa yang diameternya besar, tujuannya untuk biar dia minum sekaligus mandi di situ. Nggak usah ada kotak-katik, diemin aja di situ. Tugas kita cukup pantau, pakan, air, habis tambah gitu. Karpet kotor ganti sama yang baru atau sama yang bersih gitu. Udah gitu aja terus. Syukur-syukur dia itu jatuh mabung teman-teman. Nah, ini makin enak kita rawatnya. Biasanya setelah rapi mabung, dia kelihatan seperti sembuh teman-teman. Dia sudah tidak lagi menyabuti bulu-bulunya. Padahal
ini adalah catatan penting atau perlu digarisbawahi. Jangan beranggapan burung itu sudah sembuh total. Sebenarnya belum, teman-teman. Makanya kebanyakan teman-teman setelah burung nyabulnya itu sembuh, begitu di track atau digantangkan, kambuh lagi. Ya karena yang sembuh itu nyabulnya, mungkin karena dia selama ini kekurangan protein, kekurangan asupan gizi. Begitu kita berikan nutrisi atau gizi-gizi yang cukup, terpenuhi semua, boleh jadi dia sembuh nyabulnya. Tapi kita nggak bisa langsung beranggapan burung itu sembuh total, belum, mentalnya belum, teman-teman. Nah, sebenarnya setelah burung itu selesai mabung, kita harus masuk tahap pemulihan mental jiwanya, yang sebenarnya yang ikutan terganggu. Sebenarnya langkah itu yang harus kita lakukan setelah dia tidak lagi menyabuti bulunya. Langkah itu perbaikan mental, membangun mental lagi kita. Caranya bagaimana? Silakan kalian cek di video saya sebelumnya. Saya banyak membicarakan soal bagaimana proses pemulihan mental. Nah, kalau memang itu burung yang akhirnya dia mabung, tapi bagaimana yang tidak mabung? Ternyata masih kondisinya masih rusak begitu. Tapi jangan kecil hati, teman-teman. Kalau memang dia sudah sembuh dari nyabulnya, dia tidak akan lagi menyabuti atau merusak bulu-bulunya. Walaupun dia belum mabung, masih botak kondisinya, tapi dia sudah berhenti gitu, teman-teman. Jadi nggak usah berkecil hati dalam menangani murai. Teruslah kita belajar, kita gali terus agar kita paham dan mengerti gitu, teman-teman. Nah, silakan kalian cek murai kalian yang memang nyabut bulu atau ciak bulu itu, cari sebabnya. Kenapa sebabnya? Pasti jalan keluarnya ada, solusinya ada, obatnya ada. Saran saya jangan terlalu sering memakai obat-obatan, teman-teman. Itu bukan solusi yang tepat buat saya. Perlakukanlah atau terapilah secara alami, berjalan apa adanya. Jangan pakai obat-obatan, karena nanti dampaknya ke depan bahkan justru lebih rusak lagi dari sekarang. Atau mungkin teman-teman ada yang berpikiran dibenerin dulu pakai obat ini, begitu sembuh dijual. Jangan, nggak boleh begitu, teman-teman. Kasihan yang beli nanti. Kalau kita paham cara nanganinya, lebih baik tangani, jangan dijual ke orang. Kasihan nanti begitu jatuh di tangan dia nggak ngerti, dia nggak tahu, akhirnya lebih parah lagi gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang belum paham silahkan tanya aja di kolom komentar. Saya akan menjawab semampu saya. Nantikan selalu video saya selanjutnya tentang perawatan dan penanganan burung murai batu. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang belum, silahkan dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di Joki Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.